Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-temanku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku sekalian, kali ini saya sedang mengunjungi salah seorang pembuat keripik gadung yang berada di wilayah Desa Plodongan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tepatnya di Dukuh Banjaran Kidul. Bertemu dengan Pak Martoni, salah seorang pembuat keripik gadung. Mari kita ikuti proses pembuatannya. Ini dari umbi gadung yang masih berkulit hingga dikupas, dirajang pakai alat yang sederhana namun mempermudah pengerjaannya hingga menjadi lembaran yang tipis-tipis. Inilah alatnya. Proses pembuatan keripik gadung yang begitu panjang prosesnya. Mari kita ikuti prosesnya pembuatan keripik gadung. Namun sebelum melanjutkan tayangan video ini, apabila teman-teman sekalian menyukai tayangan video ini, tekan tombol like, share, komen. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe pada channel YouTube BM22, silakan tambahkan subscribe pada channel YouTube BM22, dan tidak lupa untuk menekan lonceng agar selalu mengikuti tayangan video-video dari channel YouTube BM22. Terima kasih. Selamat mengikuti. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan keripik gadung, bisa langsung datang ke Desa Plodongan, tepatnya di pembuatan keripik gadung Pak Martoni. Terima kasih, selamat mengikuti. Hampir ya, Mas. Ini Pak Martoni sedang mengupas gadung, katanya amoh. Hanya banget gue. Berarti nek wis pirang tahun iku Pak Martoni gadung dopet? Ya, masih mundur 3 tahun lah sing isine wis mandan nambah mimit nih. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kan orang tahun ya, cuma saya wis gede. Wis 3 tahun. Berarti harus diceki diminnya. Ceki. Checking kok di jarene. Kok checking Rejang terus digajang ya terus di dulu karo awu.
Didawoni carane. Dawoni. Dawoni. Wis dawane jan. Ae kanjange sing mepet. Di keranjange. Kode keranjang nek wis didawoni. Iya iki kan. Ae kok kan kok ditata. Ini dasarnya kayak gini enggak lah. Jangan mau ke foto-foto baik lah, wang-wangen. Baca sing gelem sing foto. Ya, Sing ora foto ya ora gelem. Aneh maning. iya. Ya wis saya dasarnya ndene. Saking rene. Ini mah nganggo kok biasa kenang-kenang. Patire fotone ngono ora ngerti carane. Ngar kaya iki kaboto tur ngerti carane dadine juran ora bingung jek carane. Berarti nek wis dicek tim kok direjang terus Wis saiki direjang ya terus dawoni. Wis digawani yo wis rampung ditutupi gudong. Oh, karo godhong awar-awar. Ya, jadi sekarang jadi kayak gudong luwing. Godhong luwih iki godhong apa? Supaya nggak tawa. Ya, gudong luwing ya. Senang gudong rokok. Oh, kuwi. Ini gudong kopi. Anunya nih semuanya tutupin. Asline godhong glowing, Luwing. glowing. Oh, gudong luwing. Beda pong. Dedap. Lagi wong itu kan gudong luwing gudong. Beda pong orang mama. Iya. Berarti wis didawoni ditemplep nang keranjang. Buang Timbu. Pas timbu di Wis ditimbul esuk-esuk dituan di tepeng. Tapi juran wis garing tekum. Wis tepes kain yang tekum. Tekum pirang bengi? Tekum ya kok belum bengi. Telung bengi nggo buang anune ya. Buang Apa jenenge kae ini? Abune ya. Abunya kalau Abune karo ketai. ketai. Berarti sora beracun ya. Sora mendemi Mas Iding. Tidak buang racun kan. Juran tepe maning. Ya wis ditekum ya tepe maning. Tepe maning. Wis tepe maning juga di lawon. Pati lawon juga. Wah, tekum. Ya, wis tekum ya. Engko dicemplungno nang kukusan. Rawon. Rawon. Oh dikukus ya. Ya. Terus rawon kok wis tasane wis mateng. Tas. Juran Wis tuntas gelar ya. Hah? Dideler. Iya, dilar. Ngarahan ora pating kelinting carane. Iya. Ya, sanane gale orang ngeliatnya kan caranya tetap sih. Ditata maning. Ditata maning lah kok wis ditata maning kan supaya kayak membek gampang. Membek gampang lah, engko di sedang karo benu ya. Telai rasa carane ya. Selera. Telai rasa. Ya caranya orang mau ya mulus. Anak patuke. Oh, kayak bumboni carane ya. Boni ya. Bumboni. Berarti wis dibumboni dadi tepe maning kanthi garing dadi opak carane Ya ya. kowe nembe bae wis dadi ya kan. Jadi tinggal barang digoreng garing goreng ngene ya. Iya. Kasane iki salah nembe kengkene wong apa-apa. Kira-kira nek sekintal dadi pirang kilo opake Pak Martani? Ya Biasane sangat sekitar ya Mas Indo ya 6 kilo sekintal gadung kulitan kuwi dadine opak siap goreng ukur dadi 6 kilo. 6 kilo. Akeh temen ya.
Belian lah. Kali mikul mentot-mentot pahat tetap gitu-gitu di kopak garing itu dari 6 kilo. Nah, teman-teman, ini dari Pak Martoni, dari 1 kintal gadung kulitan ini menjadi opak atau yang siap goreng ini menjadi hanya 6 kilogram. Bayangkan saja ini proses garapnya, tenaganya dan lain-lainnya ini sangat besar sekali dari makanan gadung. Ibu Tuni ya, siapa jenenge ya? Nah, melu rewangi Aki Martoni gawe di gedung. Wala kuwi anu apa? Saka wong tu kakine pahale melu gop. Melu gotot ya. Iya. Gadung yang sudah dikupas tinggal dirajang, nanti dipasah pakai alat biar seperti lembaran-lembaran. Jane sih sing ngomong ana gugupen sih jane karo moto pasahe jane. Ya mengko botok belengeng Dodok pasah ngono. Nah teman-teman, inilah alat pemotong gadung yang sederhana namun sangat membantu bagi pengrajin gadung seperti Pak Martoni. Sangat terbantu dengan alat yang sederhana ini. Ini alat ini mata pisaunya pakai besi yang tipis. Ini untuk ukuran sudah bisa sempurna karena akan tetap ketebalan atau bisa diatur tebalnya dari bahan keripik ini, sehingga sangat membantu sekali dalam proses pembuatan keripik gadung ini. Dari ketebalan mau berapa bisa diatur. Dari segi waktunya alat ini sangat membantu karena biasanya pakai pisau atau pakai gaman ini akan memerlukan waktu yang lama untuk memotong-motong gadung menjadi irisan-irisan yang tipis. Ini butuh waktu yang lama, tapi adanya alat ini sangat praktis, untuk waktunya sangat membantu, sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat untuk memotong-motong gadung. Nah, ini sangat membantu sekali dengan adanya alat yang sederhana pemotong gadung ini. Bisa kita lihat ini cara kerja alat ini seperti ini, tinggal dipegang gadungnya, ditekan di depan mata pisau, digerakkan, ini sudah cepat sekali. Inilah alat sederhana yang sangat membantu. Ini Mas Noim sedang memotong-motong gadung menjadi tipis yang nanti akan ditaburi abu dapur atau diawoni. Itu pisaunya kan gua apa? Nah, seng. Apa ya?
kira-kira senti apa orang ukuran? Kira-kira. Kira-kira. Kadang-kadang ini Ya aku kira-kira ya sentinian. Berarti lubang iku ya nak lubang iku ya antara kowe karo kowe ya. Terus ngono ku ya. ngukur ketebalan Aku tepalan dia. Sepuluh ngawoni proses ngawoni ya. Ya, hewannya Kak. Apa tambah? carane awune nggo buang anu ya. Racun. Angane dapone ngaran racune pada metu ngono ya. Iya. Ini dalam proses gawe keripik gedung. Sebule prosesnya kayak gini. Proses ngawoni atau dalam bahasa ini menghilangkan racun yang berada di dalam daging gadung. Ini cara menghilangkan racun atau mengeluarkan air di dalam kandungan gadung ini dengan diawoni atau pakai abu dapur, arang dapur. Ini yang membuat nanti gadung akan mengeluarkan cairan. Setelah dari proses ini ditaburi abu dapur atau diawoni dalam bahasa Jawanya ini oleh Pak Martoni dan keluarga ini sedang ngawoni. Setelah diawoni ini gadung
dipepet ini namanya, ditaruh di keranjang. Ini ditumpuk-tumpuk sampai penuh. Nyumbi ya, nyumbi. Kaki martoni baik. Ini setelah diawoni sudah mulai mengeluarkan airnya, atau racun gadungnya sudah mulai keluar. Iya. Ini di Patiman sudah ada airnya, ini air racun kandungan dari gadung ini sudah keluar nanti. Coba yang di bawahnya ditaruh daun apa jenisnya Pak Martoni? Gedung. Daun gadung. Gedung, gedung. Oh, anu. Sing nang isor kuwi jenenge godhong apa? Gedung Kopi. kopi. Mau jadi kelewing mau. Ya. Gedung lowing. Lowing. Penake lowing. Lowing ya. Sing kemarin ana lowing yang nganggo Sanane. Sanane sing penting dari godhong ngono ya. Ngaran tawar. Itu untuk menawarkan racunnya itu. Contoh ini racunnya ini sudah mulai keluar, ini belum dipepet atau belum ditekan oleh bebatuan, sudah keluar airnya. Berarti ini mungkin wis bek ditindihi watu. Wis, gimana caranya ditutupi? Tutupi. Tutupi godhong ya. Wis kaya ngene ya. Contoh. Ini timbangan kaya ngene. Makanya Oh, ditindihi watu ya Pak Martoni. Berarti ngarahan banyune luwih akeh sing metu. bisa asat. Oh, bisa asat. Ini cara untuk menuntaskan airnya yang di dalam gadung, ini dikasih batu yang besar-besar untuk dipepet. Itu namanya dipepet ya. Dipepet ya. Pepet. Kuwi ganti nganu semalam. Sewengi Esuk ya, bongkar. esuk bongkar dipe. Tepe. Oh, tepe esuk. Nah, tepe berarti nanti garing. Terus garing dentas. Pas terus Dentas kok sawis koper ya. Di dekum bangun koper ya. Dekum. ngenteni kober. Nah, koper sawis koper ya. Tau yang diwedahi nganu wadah langsung di dekum. Dikum pirang bengi nek Langsung dikumbah ya wis manut resik lah. Dekum makane kasih telung bengi terus kok gari di ini tukangnya jan pos lombingnya di tas di jalannya terus jentas yang digembengnya tepe wajai jalan nang-nang jangan jauh wes garing saya jentas bungkar jalannya ya bongkar dengan gari dikumbah. Apa serabun? ya os dikumbah ya caranya terus digabun dikokos saran ya. ya dikokos wis ya ngon wis nen os digabun tentang caranya yang dipilih sing mandan mampir lah engko wis rampung lah esuk di Tepe. Wis dadi opak gadung saran ya. opak gadung kacano ikut telas Tinggal engko bisa dipasarkan ya. Sing bentukku peti goreng wis siap goreng berarti. siap goreng. Matur nuwun ya Pak Martoni. Ini informasi tata cara membuat keripik gadung dari hasil hutan atau kebun. Ini gadung yang bersifat tanaman di hutan namun
keripiknya begitu enak. Ini Pak Martoni selaku petani yang penggarap, pengrajin atau pembuat keripik gadung yang berada di wilayah desa ini. Terima kasih Pak Martoni. Ya, pada-pada. Selamat moga-moga. Terima kasih. Ya, cuma baik bisa lancar. Amin, amin, amin. Kan kok yo pikir lega. Nggih. Nah, maju. Terima kasih. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.